Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini, saya akan membahas tentang perkembangan intelektual peserta didik remaja. Pengertian intelektual. Istilah intelek berasal dari bahasa Inggris intellect yang menurut Kaplan diartikan sebagai proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, kemampuan mempertimbangkan, dan kemampuan mental atau intelijensi. Menurut William Stem, salah satu seorang pelopor dalam penelitian intelijensi, mengatakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan yang baru yang dibantu dengan menggunakan fungsi berpikir. Walaupun tidak ada definisi intelek yang dapat diterima secara universal, namun sebagian besar psikologis sepakat bahwa intelijensi adalah kemampuan memfungsikan mental dalam berbagai bentuk seperti berpikir logis, memahami, mengingat, menerapkan berbagai konsep dan prinsip dalam situasi yang tepat, memahami hubungan taksonomi, memanipulasi bilangan, memusatkan perhatian, dan mengkoordinasi gerakan motorik. Teori-teori intelijensi. Yang pertama, teori two factors. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman. Dia menyatakan bahwa intelijensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G atau general factors dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific factors. Setiap individu memiliki kedua kemampuan ini yang keduanya menentukan penampilan atau perilaku mental. 2. Teori primary mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston. Dia berpendapat bahwa intelijensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu A. Kemampuan berbahasa atau verbal comprehension. B. Kemampuan mengingat atau memory. C. Kemampuan nalar atau berpikir logis atau reasoning. D. Kemampuan tilikan ruang atau spatial factors. E. Kemampuan bilangan atau numerical ability. Dan D. Kemampuan menggunakan kata-kata atau fluency. Dan G. Kemampuan mengganti dengan cepat dan cermat atau perceptual speed. Teori 3. Teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa intelligence itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phase of intellect, yaitu A. Operasi mental atau proses berpikir. B. Konten atau isi yang dipikirkan, dan C. Produk atau hasil berpikir. 4. Teori Triadic of Intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Robert Sternberg. Sternberg mengartikan intelijensi, proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi. Elemen-elemen teori triadic dapat dilihat. Yang pertama, elemen contextual intelligence. Yang kedua, elemen experiential intelligence. Dan yang ketiga, elemen competensial intelligence. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu hereditas dan lingkungan. Pengaruh kedua faktor itu pada kenyataannya tidak terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan seringkali merupakan resultan dari interaksi keduanya. A. Tips untuk dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Yang pertama, banyak membaca. Yang kedua, berimajinasi. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, rajin olahraga. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. B. Menurut hasil penelitian Piaget, ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan intelektual anak, yaitu 1. Kematangan atau maturation. 2. Pengalaman fisik atau physical experience. 3. Pengalaman sosial atau social experience. Keempat, keseimbangan atau equilibration.
Yang kelima, perkembangan individu dalam perkembangan intelektual. C. Unsur-unsur kecerdasan emosional. Yang pertama, aspek kesadaran diri. Yang kedua, aspek mengelola emosi. Yang ketiga, aspek memanfaatkan emosi secara produktif. Yang keempat, aspek empati. Yang kelima, aspek membina hubungan. D. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang berkembang melalui 4 tahap, yakni tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang pertama, tahap sensori motor atau sensory motor stage. Dari 0 sampai umur 2 tahun. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman terhadap lingkungannya. Kedua, tahap praoperasional preparational stage umur 2 sampai 7 tahun. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga, tahap operasional konkret atau concrete operational stage. Pada tahap ini, anak mampu melakukan operasi kognitif. Yang keempat, tahap operasional formal atau formal operational stage. Umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan idealistis, mampu membayangkan situasi rekaan, kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis, dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis dan sistematis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.